Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiana Ramadaini, NPM 1901010003 dari kelas PAIB. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang ijaz Al-Quran. Secara bahasa, ijaz berarti melemahkan atau membuat tidak mampu. Nah, secara etimologi atau bahasa, yaitu menampakkan kelemahan manusia, baik kelompok ataupun perseorangan, yang bertujuan untuk menandingi hal serupa yang diberikan Allah kepada Rasulnya. Nah, orang yang melakukan pelemahan ini disebut dengan mukjiz. Nah, ada 5 macam ijaz Al-Quran. Yang pertama yaitu ijaz balaghi, yaitu berita tentang hal-hal yang gaib. Nah, para ulama menyatakan bahwasanya Al-Quran ini merupakan berita yang gaib, seperti kisah Fir'aun yang mengejar Nabi Musa alaihi salam yang terdapat pada surat Yunus ayat 92. Yang kedua yaitu ijaz lughawi, keindahan redaksi yang ada pada Al-Quran. Yang ketiga yaitu ijaz ilmi. Nah, yaitu bahwasanya Al-Quran mengumpulkan beberapa ilmu di dalamnya. Nah, ada seperti ilmu falak, ilmu hewan, dan itu yang membuat takjub di dalam Al-Quran tersebut. Yang selanjutnya yaitu ijaz tasyri'i, yaitu ijaz yang berisi tentang peraturan pemerintahan, yaitu pemerintahan yang atur dengan musyawarah, bukan untuk kepentingan kekuasaan pribadi. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ijaz adadi, yaitu rahasia angka yang ada di dalam Al-Quran, seperti kata sa'ah yang di dalam Al-Quran itu disebutkan sebanyak 24 kali, dan itu mengisyaratkan atau menggambarkan tentang 24 jam selama sehari semalam. Selanjutnya yaitu tentang segi-segi ijaz. Yang pertama dari segi kebahasaan. Di dalam Al-Quran memiliki kebahasaan yang khas yang tidak dimiliki oleh sastra Arab, sehingganya membuatnya tidak bisa untuk ditiru oleh para sastrawan Arab. Nah, yang kedua yaitu tentang cerita pada masa lalu. Di dalam Al-Quran itu terdapat cerita masa lalu yang seperti dicontohkan, yaitu tentang tenggelamnya Fir'aun dan tidak hancurnya tubuh Fir'aun, sebagai suatu pembelajaran bagi umat nanti, bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada cerita sebuah cerita, yaitu Fir'aun yang dia tenggelam tetapi tidak hancur badannya. Nah, itu terdapat pada surat Yunus ayat 90 sampai 92. Nah, yang terakhir yaitu isyarat ilmiah. Al-Quran itu bukan buku ilmiah, akan tetapi di dalam Al-Quran itu memuat tentang ilmu-ilmu pengetahuan, seperti contohnya yaitu tentang reproduksi manusia. Nah, itu terdapat pada surat Al-Mu'minun. Untuk materi yang kedua yaitu nasih dan mansuh. Nasih secara bahasa berarti menghilangkan, dan mansuh secara bahasa berarti hukum syarak yang dihapuskan. Nah, secara syarak, nasih berarti diangkatnya hukum karena ada hukum yang datang kemudian. Macam-macam nasah yaitu yang pertama Al-Quran dengan Al-Quran, yakni surat Al-Anfal ayat 65 dinasahkan dengan surat Al-Anfal ayat 66. Yang kedua yaitu Al-Quran yang dinasahkan dengan As-Sunnah, yaitu pada hukum cambuk pada pelaku zina, baik perempuan ataupun laki-laki, sebanyak 100 kali, yang dinasahkan dengan hukuman rajam bagi pelaku zina. Yang ketiga yaitu sunnah yang dinasah dengan Al-Quran, yaitu tentang arah kiblat yang diganti dengan surat Al-Baqarah ayat 144. Yang terakhir yaitu sunnah dengan sunnah, yakni tentang hukum berziarah yang pada permulaan Islam dilarang oleh Rasulullah, dan dengan perkembangan zaman dan tentang pengertian umat yang mengerti bahwasanya makna dari ziarah, maka dalam hadis Rasulullah yang lainnya diperbolehkan tentang ziarah. Yang selanjutnya yaitu tentang hikmah nasah. Yang pertama, memelihara kepentingan hamba. Yang kedua yaitu sebagai ujian dan cobaan mukallaf untuk mengikuti atau tidak. Dan yang ketiga yaitu menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi para
umat. Yang ketiga yaitu materi tentang kisah Al-Quran. Nah, kisah ini berarti kisah. Nah, secara etimologi itu pemberitaan tentang nabi terdahulu, tokoh atau orang terdahulu, tentang umat terdahulu, dan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dahulu, termasuk peristiwa-peristiwa dahulu yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Di dalam kisah ini terdapat 3 macam. Yang pertama, kisah Nabi dan Rasul, yaitu tentang kisah 25 orang dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu tentang tokoh atau umat, yaitu seperti cerita Qabil dan Habil. Yang ketiga yaitu cerita tentang pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang penyerbuan tentara gajah yang dipimpin oleh Abrahah. Selanjutnya tentang peran kisos di dalam pendidikan. Yang pertama yaitu menjadi pokok dakwah dan syariat yang dibawa oleh Nabi. Yang kedua yaitu meneguhkan hati Rasulullah dan para umatnya tentang agama Allah. Materi yang keempat yaitu tentang Amsal Al-Quran. Nah, Amsal ini merupakan kata jamak dari masal yang berarti perumpamaan atau misli yang berarti serupa. Nah, secara etimologi para ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang redaksi Amsal Al-Quran ini. Nah, di dalam Amsal ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu Amsal Musyarohah yang berarti Amsal yang jelas, yakni menggunakan kata-kata perumpamaan atau menggunakan kata yang menunjukkan penyerupa. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 17 sampai 20. Yang kedua yaitu Amsal Kaminah, yaitu Amsal yang tidak jelas karena tidak menggunakan kata-kata penyerupa, tapi di dalam pengertiannya ini memiliki pengertian yang sangat mempesona. Yang ketiga yaitu Amsal Mursalah, yaitu kalimat Al-Quran yang disebut lepas tanpa ditegaskan kalimat penyerupanya. Nah, tetapi di dalam Amsal ini bisa digunakan sebagai kalimat menyerupa. Nah, di dalam hal tersebut, di dalam Amsal Mursalah ini para ulama memberikan pendapatnya yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu tentang hikmah Amsal. Hikmah Amsal yang pertama yaitu menampilkan hal yang abstrak, yaitu dari pikiran manusia untuk dapat dinyatakan dengan konkret dan diindra oleh indera manusia. Yang kedua yaitu menghimpun pengertian yang indah dan diungkapkan dengan singkat. Yang ketiga yaitu menyingkap makna yang sebenarnya dan memperhatikan hal-hal yang gaib melalui paparan yang nyata. Materi yang selanjutnya itu materi 5, yaitu mengenai tentang Aqsam Al-Quran. Aqsam merupakan kata jamak dari qasam. Nah, qasam ini memiliki arti sumpah. Nah, secara etimologi, qasam ini merupakan suatu kata yang memberikan pengertian tentang makna kata-kata sumpah. Nah, di dalam qasam ini ada 3 huruf. Yang pertama yaitu wawu, yang kedua yaitu ba, dan yang ketiga yaitu ta. Untuk huruf wawu itu terdapat pada surat Az-Zariyat ayat 23. Untuk huruf ba terdapat pada surat Al-Qiyamah ayat 1, dan untuk huruf ta terdapat pada surat An-Nahl ayat 56. Selanjutnya yaitu tentang macam-macam qasam. Yang pertama yaitu qasam zahir, yaitu sumpah yang di dalamnya dijelaskan tentang fi'il muqsam. Nah, yang kedua yaitu mutmar, yaitu qasam di dalamnya itu tidak dijelaskan tentang fi'il muqsam. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari qasam ini. Yang pertama yaitu mengukuhkan tentang ketauhidan seorang, dan yang kedua yaitu untuk memberikan pengertian tentang sumpah tersebut. Materi yang keenam yaitu tentang jadal Al-Quran. Jadal Al-Quran berarti dalam hal ini jadal memiliki arti bertukar pikiran. Nah, secara etimologi yaitu berarti bertukar pikiran untuk melemahkan pendapat lawan. Jadi di dalam jadal ini mereka bersaing untuk saling mengalahkan lawan tersebut.
Dan Allah pun telah berfirman bahwasanya manusia memang memiliki tabiat untuk saling berdebat. Nah, selanjutnya yaitu tentang hal-hal yang menyebabkan kemunculan dari jadal tersebut. Yang pertama, meluasnya wilayah umat Islam. Yang kedua yaitu tentang orang yang memeluk agama lain dan memeluk agama Islam. Yang ketiga yaitu tentang penggunaan akal yang dijadikan sebagai bahan untuk berpikir dan diutamakan. Nah, hikmah dari jadal tersebut yaitu pertama, tingkat kebahasaan Al-Quran yang tidak bisa ditandingi oleh apapun. Yang kedua yaitu kemahiran orang Arab tidak akan bisa menjawab Al-Quran. Yang ketiga yaitu bahasa Al-Quran yang sangat halus saat mendebat. Selanjutnya yaitu untuk materi yang ketujuh yaitu Israiliyat dalam tafsir. Israiliyat merupakan kata jamak dari yang dinisabkan yaitu Israel. Nah, Israel ini berarti hamba Allah dan berhubungan dengan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, yang berhubungan secara historis yaitu keturunan yang berjumlah 12 dan disebut dengan Bani Israel. Nah, di dalam Israiliyat ini terdapat klarifikasi para ulama. Para ulama mengklarifikasinya menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu sejalan dengan Islam, yang kedua tidak sejalan dengan Islam, dan yang ketiga tidak termasuk ke dalam bagian pertama dan kedua. Yang selanjutnya yaitu tentang pendapat para ulama tentang Israiliyat. Yang pertama yaitu Ibnu Taimiyah, beliau bertolak belakang dengan 3 bagian klarifikasi dari Israiliyat tersebut. Yang kedua yaitu Muhammad Husain Al-Azabi, yaitu menolak unsur Israiliyat. Yang ketiga yaitu Ibnu Al-Arabi, yaitu beliau mengatakan bahwasanya perlu adanya perhatian antara yang berkenaan dengan ahli kitab dan tidak berkenaan dengannya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.